Kelompok dua. Ayo. Banyak banget, sumpah nggak bisa nyelesain ini dalam sehari, capek. Nggak bisa ini, sumpah aku nggak bisa. Nah, kalian tadi lihat kenapa anak tadi sefrustasi itu? Itu karena dia tidak belajar sesuai metode teori kognitif. Nah, apa sih itu teori kognitif? Nah, yuk simak video setelah ini. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses berpikir mempengaruhi cara belajar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap bahwa belajar itu adalah menghafal. Misalnya, kita itu menghafal materi atau menghafal rumus dengan harapan kita itu bisa menjawab soal itu dengan benar. Tapi pernah nggak kalian itu merasa bahwa apa yang sudah kita hafal itu cepat sekali lupa, atau kita itu bisa menjawab soal yang sama tetapi bingung ketika soal itu dirubah. Nah, itu menunjukkan bahwa belajar itu bukan hanya soal menghafal, tetapi juga tentang memahami. Nah, dari sinilah munculnya dinamakan dengan teori belajar kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu terjadi pada diri individu atau diri seseorang, khususnya pada proses mental atau proses berpikir. Menurut teori belajar kognitif, belajar itu bukan hanya sekedar hubungan antara stimulus dan respon, melainkan proses internal yang kompleks. Dan kita tidak menerima informasi saja, tetapi juga memahami, mengolah, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Jadi, belajar itu lebih dipandang sebagai proses berpikir, bukan hanya hasil akhir saja. Seperti kita itu belajar, kalau kita hanya menghafal, maka kita akan cepat lupa. Kalau kita memahaminya, maka pelajaran itu akan melekat pada pikiran kita. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah teori kognitif menurut beberapa pakar. Yang pertama adalah menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah tokoh kognitivisme yang berkontribusi besar dalam perkembangan kognitif anak. Menurut Jean Piaget, belajar itu dilakukan secara bertahap dan prosesnya secara terstruktur dan juga berurutan. Jadi, anak tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi juga mengolah, memahami, dan menyesuaikan informasi tersebut sesuai dengan pemikirannya. Nah, menurut Jean Piaget juga, teori perkembangan kognitif anak ini terjadi secara bertahap dan juga memengaruhi usia, kematangan biologis, dan juga pengalaman. Teori perkembangan anak menurut Jean Piaget terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensor motorik yang terjadi di usia 0 hingga 2 tahun. Nah, di tahap ini anak menggunakan sensor dan motoriknya untuk menyentuh dan mengguncang-guncangkan barang. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional yang terjadi di usia 2 hingga 7 tahun. Nah, di tahap ini anak mulai bisa membuat simbol dan juga berpikir secara imajinatif. Namun anak belum bisa berpikir secara logis. Lalu tahap ketiga, tahap operasional konkret. Nah, di tahap operasional konkret ini terjadi di usia 7 hingga 12 tahun. Nah, di tahap ini anak sudah bisa berpikir logis dan menggunakan benda sebagai contoh konkret untuk membantunya belajar. Seperti dia ingin mencari jawaban 5 ditambah 5 sama dengan 10 dengan menggunakan alat bantu kelereng. Lalu tahap selanjutnya, tahap keempat, ada tahap operasional formal yang terjadi di usia 12 hingga 18 tahun. Nah, di usia ini anak sudah bisa berpikir secara abstrak, logis, dan juga sistematis. Jadi anak sudah bisa memahami konsep matematika tanpa memerlukan alat bantu benda. Yang kedua, teori kognitif menurut Jerome Bruner. Nah,
Menurut Jeremy Bronner, teori kognitif ini sangat penting memandang dengan budaya, terutama bahasa. Nah, karena bahasa ini memiliki peran penting dalam membentuk seseorang. Jeremy Bronner juga berpendapat bahwa teori pembelajaran tidak perlu menunggu teknik pembelajaran tertentu. Karena selama sistem pembelajaran sistematis dan juga mampu disesuaikan dengan siswa, maka pembelajaran bisa dilakukan sejak dini. Nah, berikut ini pembelajaran kognitif menurut Jerome Bronner yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap enaktif. Tahap enaktif ini adalah dengan metode yang menyentuh dan juga melalui pengalaman. Jadi, anak melakukannya secara fisik dan juga melalui indera. Contohnya, anak mengenal konsep panas dengan menyentuh air hangat dan juga air dingin. Lalu anak juga mengenal konsep keras dan lunak dengan menyentuh bendanya secara langsung. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Nah, tahap ikonik ini melalui gambar dan juga visual. Nah, di tahap ikonik ini kita menunjukkan gambar atau visualisasi kepada anak agar anak dapat memahami apa yang kita jelaskan tanpa perlu melihatnya secara langsung. Contohnya, guru menjelaskan ke siswanya dengan menggunakan gambar dan visual yang disetel di TV. Nah, dengan melalui metode itu, siswa tidak perlu melihat langsung apa yang dijelaskan oleh guru itu. Nah, untuk tahap yang ketiga, tahap simbolik, di tahap ini anak sudah mampu memahami dunia melalui simbol, bahasa, dan juga pemikiran abstrak. Jadi menggunakan logika, bahasa, dan angka, anak sudah mampu memahami tanpa perlu menyentuh benda itu langsung atau melihat gambarnya. Contohnya, siswa mengerjakan matematika, soal matematika 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti itulah contohnya. Teori kognitif selanjutnya adalah menurut David P. Ausubel. Nah, menurut David ini terkenal dengan teori pembelajaran bermakna atau meaningful learning. David percaya bahwa pembelajaran itu efektif jika informasi baru itu dikaitkan dengan pengetahuan lama. Berikut tahap-tahap teori belajar menurut David. Yang pertama ada penemuan bermakna. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita menemukan informasi baru. Anak misalnya menemukan informasi baru, lalu dia mengaitkannya dengan pemahaman yang lama. Lalu yang kedua ada penemuan tidak bermakna. Nah, tahap ini di mana anak itu mendapat informasi baru, tapi dia tidak mengaitkannya dengan pemahaman yang lama. Lalu yang ketiga ada eksplorasi bermakna. Nah, di tahap ini guru memberikan materi secara langsung dan anak mengaitkannya dengan pemahaman yang sudah dia miliki. Kelebihan teori kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori kognitif ini menekankan proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga aktif mengolah informasi, sehingga siswa lebih mandiri dan kreatif. Kelebihan selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator yang memberikan dasar materi, sehingga siswa bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Di teori ini mendorong siswa untuk berkreasi dan berinovasi dan mudah diterapkan di jenjang berbagai pendidikan. Selanjutnya yaitu kekurangan teori kognitif. 1. Teori kognitif tidak cocok untuk semua jenjang pendidikan, terutama pada materi yang kompleks
atau yang membutuhkan yang praktik langsung. Kekurangan selanjutnya yaitu teori ini kurang memperhatikan gaya belajar siswa yang beragam. Jika digunakan sendiri tanpa metode lain, maka pemahaman siswa kurang maksimal. Oleh karena itu, penerapannya disesuaikan dengan kemampuan siswa agar siswa tidak kesulitan dalam belajar. Baik, materi selanjutnya adalah aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Nah, pembahasan kali ini akan panjang, jadi simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Contohnya, guru memberikan soal kepada siswa dan siswa wajib menyelesaikannya berupa mendiskusikannya. Tujuannya untuk membentuk pikiran yang kritis. Yang kedua, menggunakan metode discovery learning, yaitu menemukan jawaban, di mana seorang guru memberikan soal yang berupa masalah dan siswa berkewajiban untuk menganalisis dan menyimpulkan. Tujuannya adalah untuk siswa lebih memahami konsep. Dan yang ketiga adalah memberikan materi dan menyambungkan dengan pengalaman-pengalaman. Contohnya, seorang guru memberikan materi dan tidak hanya sampai di situ, guru tersebut menyinggung dengan beberapa pengalaman yang mencakup kesehariannya anak tersebut. Dengan tujuan agar pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, menggunakan media. Pembelajaran menggunakan media, contohnya seorang guru yang mengajar di kelas, mengajarkan materi dengan menggunakan fasilitas yang ada. Contohnya laptop, proyektor, dan TV kelas. Di situ guru dapat menampilkan video-video, cerita-cerita, atau hal-hal menarik lainnya yang bertujuan agar pembelajaran lebih mudah difahami. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah menyusun materi secara bertahap. Contohnya, seorang guru menjelaskan materi kepada siswa dari hal yang paling sederhana, kemudian hal-hal yang lebih spesifik lagi. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang keenam, memberikan ruang untuk berpikir. Dan perlu diingat ya, bukan menghafal. Contohnya, guru memberikan soal studi kasus dan siswa wajib menyelesaikan dengan mengelola dengan penggunaan bahasanya sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan aspek kognitif. Selanjutnya yang nomor 8, yakni memberikan waktu untuk berpikir. Contohnya, seorang guru dalam menjelaskan materi jangan tergesa-gesa untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Beri jeda sedikit waktu untuk siswa memahaminya. Tujuannya sebagai untuk mengoptimalkan pembelajaran kognitif. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi berupa pemahaman. Contohnya, sekolahan dan guru-guru mengadakan UTS, yakni ujian tengah semester. Tujuannya untuk menilai kemampuan dan pemahaman siswa. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2, yakni teori kognitif. Selanjutnya ada pantun nih dari kita. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum wanginya. Ilmu jiwa belajar, ayo kita pahami bersama. Semoga bermanfaat di kehidupan nyata. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.